Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yul Fahira, nomor BP 19101155310733, asal kelas dari manajemen 15. Pertanyaan yang pertama yaitu pengertian algoritma. Algoritma yaitu suatu langkah-langkah atau statement yang digunakan untuk mendapatkan solusi dari suatu permasalahan. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu makan. Hal yang pertama yang dilakukan yaitu memulai, cuci tangan, ambil peralatan makan seperti piring, sendok, dan gelas. Kemudian ambil nasi, letakkan di atas piring. Kemudian ambil lauk, letakkan di atas nasi. Kemudian ambil segelas air. Kemudian berdoa sebelum makan. Kemudian makan, berdoa sesudah makan, dan selesai. Contoh yang kedua yaitu tidur. Hal yang pertama dilakukan yaitu memulai. Kemudian yang kedua membersihkan diri, seperti mencuci kaki, mencuci tangan, dan menyikat gigi. Kemudian yang dilakukan yaitu pergi ke kamar. Selanjutnya yaitu ganti baju dengan pakaian tidur. Kemudian naik ke atas kasur. Kemudian berdoa sebelum tidur, dan selesai. Contoh yang ketiga yaitu merebus mie. Hal yang pertama dilakukan yaitu memulai, kemudian yang kedua panaskan air di dalam panci, selanjutnya masukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih, kemudian aduk mie, masukkan bumbu, kemudian aduk sampai merata, kemudian sajikan dalam mangkuk, mie siap disantap, kemudian selesai. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu fungsi-fungsi dari satu variabel dalam satu program Pascal. Yang pertama yaitu penulisan program yang berfungsi untuk sebagai penanda nama satu program yang sedang kita kerjakan. Kemudian yang kedua yaitu perintah usage, yaitu bahasa pemrograman dalam untuk memasukkan kode-kode eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu ada var yang berfungsi untuk memasukkan variabel-variabel yang akan diinput dalam satu program. Kemudian ada begin, merupakan statement implementasi. Kemudian ada CLR yang digunakan untuk menghapus kalimat-kalimat di atasnya. Kemudian return yang digunakan untuk menampilkan output pada layar berupa tulisan. Kemudian ada write yang digunakan untuk menampilkan output pada layar program, di mana kita mengisikan program yang akan dijalankan. Kemudian ada if digunakan untuk menentukan struktur, kontrol, atau aksi. Kemudian selanjutnya ada else yang digunakan untuk memisahkan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada readline yang berfungsi untuk memasukkan suatu kode ke dalam satu program. Kemudian end digunakan untuk mengakhiri atau akhir dari satu program yang sedang kita jalankan. Kemudian soal nomor 2C yaitu bagian input, output, dan proses. Yang pertama, bagian dari input dimulai dari var sampai dengan write pada bagian input penjualan, yaitu input yang di mana input berfungsi untuk memasukkan data yang akan kita proses. Kemudian yang kedua, bagian proses dimulai dari if, dan di mana bagian proses ini merupakan data yang kelak akan ditampilkan hasilnya. Kemudian yang ketiga, output dimulai pada bagian return, yaitu pada status pajak sampai dengan end, di mana pada output ini mengonfirmasikan kepada user hasil dari pengolahan data yang kita lakukan. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu jenis perulangan. Perulangan ada 3, yang pertama for do, yang kedua while do, yang ketiga repeat until. Yang pertama for do yaitu struktur perulangan aksi di mana perulangan dapat diakses sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua ada while do.
yaitu struktur perulangan di mana kondisi Kemudian yang kedua ada while do, yaitu struktur perulangan di mana pengulangan dievakuasi di akhir. Kemudian yang ketiga ada repeat until. Repeat until yaitu struktur perulangan di mana aksi dilakukan hingga kondisi berhenti terpenuhi. Perbedaan dari ketiganya, yang pertama, for do. Pada for do kita dapat melakukan aksi sebanyak hitungan pecahan yang kita inginkan. Kemudian perbedaannya dengan while do, kalau pada while do kita kondisi perulangan dilakukan di awal, sedangkan pada repeat until jumlah perulangan tidak dapat dilakukan di awal. Kalau pada while do dapat dilakukan di awal, kalau pada repeat until tidak dapat dilakukan di awal. Sekian jawaban UAS dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.